Turun hujan lebat, dinding penahan beban bangunan retak, bahkan tanah bangunan itu juga tenggelam beberapa sentimeter. Keesokannya, Dongwon di dalam perjalanan pulang. Dia melihat lantai di jalanan telah retak hingga ke sudut gedung. Untuk memperjelas masalah ini, dia memanggil kota, minta survei perbaikan. Tapi sesuai prosedur, dia membutuhkan persetujuan semua pemiliki gedung. Barulah pekerja konstruksi bisa memeriksanya. Dongwon menelepon para tetangga untuk berdiskusi, tapi menolak menandatanganinya. Jika ada masalah dengan gedung ini, siapa yang bertanggung jawab atas jatuhnya harga rumah? Dan mereka merasa, ini hanyalah kecurigaan Dongwon. Mereka merasa tidak ada masalah dengan gedung ini. Akhirnya masalah ini tertunda. Mereka belum menyadari, bencana telah dekat. Hari ini Manso melihat tetangganya berjemur pakaian, lalu bertanya padanya, apakah ada air? Seketika tetangga itu langsung menyemprotkan air ke Manso, dan tiba-tiba, seluruh bangunan mulai bergetar hebat. Tanah yang retak semakin melebar. Dongman mengira ada gempa bumi. Dia mengambil foto keluarga dan ingin lari keluar. Tapi ketika melihat di balkon, seketika dia tercengang. Bangunan itu tenggelam dengan sangat cepat. Seng Hyun belum sempat keluar dari taksi, dan tersedot ke tanah dengan mobilnya. Manso meminta tetangganya menghubungi polisi, tapi belum selesai berbicara, seketika satu gedung itu telah menghilang, jatuh beberapa meter secara vertikal menuju lubang pembuangan. Saat itu juga banyak batu yang berjatuhan, membuat gedung itu semakin hancur. Untungnya diameter lubang itu semakin sempit. Bangunan itu terjebak dan menggantung di tengah lubang. Dongman segera bangkit melihat keadaan, tapi baru berjalan beberapa langkah. Bangunan itu mulai jatuh lagi. Belum sempat sadar, taksi Seng Hyun menabrak ke kamar. Dia berteriak minta tolong. Dongman baru saja akan maju. Mobil itu berjalan mundur. Dia bergegas menarik pintu, tapi karena terlalu kuat, dia merusak pintu mobil itu. Dalam keadaan kritis, Seng Hyun menurunkan jendela, dan akhirnya dia bisa keluar dari mobil itu. Kemudian, keduanya mencari orang yang masih selamat. Mereka menemukan seorang gadis, dan juga Manso yang masih selamat. Di saat bersamaan, tim penyelamat telah tiba. Beberapa petugas pemadam kebakaran turun ke bawah, tapi baru beberapa meter. Batu di tepi gua tiba-tiba tergelincir, dan hampir membunuh para petugas itu. Terpaksa, operasi penyelamatan harus dihentikan. Di saat itu juga, 4 orang dari bawah tanah datang ke atap, ingin mencari signal ponsel, tapi karena lubang terlalu dalam, mereka tidak menemukan signal. Mereka terpaksa berteriak minta tolong, tapi tidak mendapatkan respon. Tiba-tiba, Manso mendengar teriakan minta tolong dari gudang. Segera mengangkat puing-puing, tapi tidak disangka, ternyata itu adalah putranya sendiri. Dia mengira anaknya ke warnet. Kenapa kamu tidak ke warnet? Bukankah kamu menyuruhku tidak pergi? Manso sangat mencemaskannya, tapi gedung itu terus jatuh ke bawah. Bangunan itu bisa jatuh lagi kapan saja. Saat ini yang harus mereka pikirkan, bagaimana cara keluar dari lubang ini. Yongyi baru kembali dari berbelanja, melihat banyak orang berlarian. Dia membuang sayurnya dan berlari, dan melihat gedung itu telah hilang. Di atas tanah, hanya menyisakan lubang tanah tanpa dasar, dan suaminya Dongman serta tetangganya, bersama gedung itu, jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Yang lebih menakutkan, bangunan itu terus tenggelam, bahkan semakin cepat. Saat bangunan miring, mereka kehilangan keseimbangan, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Seng Hyun meluncur lurus ke arah tepi, melihat dia akan jatuh ke jurang. Enjo ingin menariknya, tapi jarak mereka terlalu jauh. Untung ada kabel tidak jauh. Xiao Mei merangkak dengan tangan dan kakinya, tapi tiba-tiba, sebuah batu meluncur ke arahnya. Untungnya Enjo bisa menghindar. Lalu dia menjatuhkan kabelnya. Mereka bekerja sama, menarik Seng Hyun ke atas. Dan di saat itu juga, kabelnya tiba-tiba putus. Manso yang berdiri di tepi gedung, seketika hilang keseimbangan, langsung jatuh ke rawa di belakang. Lumpur lepas menelannya. Semakin dia berjuang, dia semakin tenggelam. Enjo menjatuhkan kabel, ingin menariknya ke atas. Tapi siapa sangka, putranya Seng Tae ingin menyelamatkan ayahnya. Tanpa berpikir, dia melompat ke lumpur. Demi menyelamatkan putranya, dia melonggarkan kabel, membuang satu-satunya kabel yang menyelamatkannya. Kedua tubuh mereka mulai tenggelam lagi. Agar anaknya bisa hidup beberapa detik, Manso mengangkat kepala putranya, sampai dia benar-benar ditelan oleh lumpur. Tapi cara ini